Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid mau nebeng di kandang Atletico musim depan. Real Madrid ingin berkandang untuk sementara di Wanda Metropolitano musim depan. Ini disebabkan stadion milik Atletico Madrid tersebut bisa menampung lebih banyak penonton. Dilaporkan Marca, Santiago Bernabeu yang menjadi kandang utama Real Madrid saat ini masih dalam tahap renovasi, namun sedikit lagi rampung. Los Blancos diperkirakan baru kembali ke sana pada September atau Oktober 2021. Selama Bernabeu direnovasi, Madrid bertandang di Stadion Alfredo Di Stéfano yang hanya berkapasitas 6.000 penonton. Selama pandemi, kondisi ini bukanlah masalah bagi Real Madrid, karena tidak ada penonton yang diizinkan hadir. Namun dengan adanya rencana menghadirkan kembali penonton secara terbatas, maka Real Madrid butuh stadion yang lebih besar. Jika terus bermain di Alfredo Di Stéfano, maka jumlah penonton yang hadir akan sangat sedikit dan berimbas kepada pendapatan klub. Masalahnya Liga Spanyol musim depan akan dimulai pada 13 Agustus. Artinya Real Madrid masih belum bisa bermain di Santiago Bernabeu saat laga dimulai. Dari situlah wacana bermain di Wanda Metropolitano muncul agar penonton yang hadir bisa mencapai 20-30 ribu orang. Diketahui, kandang Atletico itu memiliki kapasitas lebih dari 68.000 kursi. Atletico dikabarkan tak masalah jika berbagi kandang dengan rival sekotanya tersebut. Namun jelas ada biaya sewa yang harus disepakati. Oleh sebab itu, Madrid telah meminta kepada La Liga selaku operator kompetisi agar bisa memainkan laga tandang lebih banyak di awal musim sampai Oktober, saat Bernabeu sudah siap pakai. Dengan begitu, mereka tak perlu bermain sering-sering di Wanda Metropolitano. Madrid terakhir kali bermain di Santiago Bernabeu pada Maret 2020. Sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelum stadion kebanggaan Los Blancos itu ditutup sementara untuk publik. Mourinho, Ronaldo jatuh hati dengan Benzema di Real Madrid. Jose Mourinho guyon bahwa Cristiano Ronaldo jatuh cinta dengan Karim Benzema di Real Madrid. Mourinho mendukung Benzema sukses di Euro 2020 bersama Prancis. Benzema dan Ronaldo pernah bekerja sama selama 9 musim di antara 2009 sampai 2018. Kedua penyerang top itu membantu Real Madrid memenangkan 15 gelar juara, termasuk 2 titel La Liga, Copa del Rey, serta 4 Liga Champions. Meski berposisi sebagai penyerang tengah, Benzema tidak dipungkiri justru berperan menjadi penyokong Ronaldo. Alhasil, mega bintang Portugal itu begitu moncat dengan torehan 450 gol untuk El Real. Benzema dan Ronaldo akhirnya berpisah setelah pemain yang disebut terakhir memilih bergabung Juventus. Sepeninggal Ronaldo, Benzema mampu mengemas 57 gol di 2 musim belakangan dan memimpin Real Madrid memenangi La Liga 2019-2020. Pujian terbaik yang bisa Anda berikan kepada Karim Benzema itu adalah bahwa Cristiano Ronaldo jatuh hati kepada dia di Real Madrid. Dan bagi Cristiano bisa jatuh hati dengan penyerang lain, itu berarti dia melakukan banyak hal untuk Cristiano. Dan dia melakukan banyak hal untuk setiap penyerang yang bermain di sekitar dia. Karim mungkin satu-satunya pemain nomor 9 yang tak egois dalam permainannya. Visi dia menakjubkan. Cara dia menikmati sepak bola itu bermain dengan lebih banyak kebebasan. Saya juga bisa membandingkan dia dengan Harry Kane dalam hal ini, kata Mourinho. Kembalinya Benzema membuat lini serang timnas Prancis kian ngeri di Euro 2020. Mourinho yakin trio Benzema, Kylian Mbappe dan Antoine Griezmann akan mampu membawa Les Blues melaju jauh. Saya akan mengatakan Harry Kane memang mencetak lebih banyak gol. Mungkin dia punya insting membunuh yang lebih besar ketimbang Karim. Tapi Karim sebagai pemain betul-betul menakjubkan. Dan ketika Anda melihat timnas Prancis, Anda akan membayangkan Antoine Griezmann dan Kylian Mbappe bermain dengan dia. Saya pikir itu bisa menjadi sesuatu yang hebat. Karim akan mengeluarkan yang terbaik dari Mbappe seperti yang dia lakukan di Madrid dengan Cristiano. Seperti Harry Kane dengan Son Heung-min, cara pemain yang punya kemampuan teknik berinteraksi dengan pemain lain yang menyerang celah dan berlari diagonal. Interaksi-interaksi seperti itu sangat penting. Dan saya percaya Karim di timnas Prancis itu bisa melakukannya dengan sangat-sangat baik, kata Mourinho. Cerita bek Dortmund diomeli Presiden Real Madrid gara-gara Hazard. Bek Borussia Dortmund Thomas Meunier pernah diomeli Presiden Real Madrid Florentino Perez. Meunier dituduh Perez telah mencederai Eden Hazard. Insiden itu terjadi di lorong pemain Stadion Santiago Bernabeu usai pertandingan laga grup Liga Champions November 2019. Ketika itu Meunier masih berseragam PSG dan berhasil meredam Real Madrid dengan skor 2-2. Dalam hasil imbang tersebut, Hazard gagal menuntaskan permainan usai menerima tackle Meunier. Bintang sepak bola Belgia itu keluar sebelum 70 menit untuk digantikan oleh Gareth Bale. Meunier mengenang pertemuan pertama yang tidak mengenakan dengan Florentino Perez.
Mereka berdebat tentang insiden yang dialami Hazard. Setelah pertandingan, saya berada di lorong dan Florentino tiba. Saya menjulurkan tangan saya dan bilang senang bertemu dengan Anda. Dia menjawab dengan mengatakan, senang bertemu dengan Anda. Apa kamu sadar bahwa kamu baru saja mencederai Eden Hazard dan kamu mengatakan kepada saya bahwa kamu senang bertemu saya? Saya membalas dengan bilang, saya mencederai Eden Hazard, itu salah saya. Dia bilang, iya, itu salahmu. Saya katakan kepada dia bahwa itu duel seperti yang lainnya, dan itu hanya bagian dari permainan seperti yang lain, kata Munier. Thomas Munier bersama PSG berhasil melaju hingga final meski harus puas dengan titel runner-up usai dikalahkan Bayern Munchen 1-0. Sedangkan Eden Hazard mesti absen di 2 pertandingan selanjutnya akibat tackle Munier. Dia comeback di leg kedua babak 16 besar melawan Manchester City, tapi gagal menyelamatkan Real Madrid dari eliminasi. Toni Kroos ingin Sergio Ramos bertahan di Real Madrid meski dikaitkan dengan Sevilla. Toni Kroos berharap Sergio Ramos bertahan di Real Madrid meski kontrak sang kapten nyaris berakhir. Ramos bisa pergi dari Madrid secara gratis musim panas ini karena kontraknya akan berakhir di akhir bulan ini. Pesepak bola Spanyol itu dikaitkan dengan klub-klub seperti Paris Saint-Germain, Manchester City, hingga Chelsea pun kembali ke Sevilla dikabarkan bisa menjadi opsi. Madrid dikabarkan telah menawarkan perpanjangan 1 tahun dan Kroos berharap sang kapten bisa menekannya. Saya tidak tahu bagaimana klub bekerja. Ia kolega yang hebat dan saya sangat menikmati bermain dengannya. Saya sangat berharap kami bisa menghabiskan waktu bersama lebih lama. Namun itu bukan keputusan saya. Saya hanya bisa bilang ia pria yang hebat dan ia kapten terbaik yang pernah saya miliki sepanjang karir saya, kata Toni Kroos. Bek 35 tahun itu bergabung dengan Real Madrid dari Sevilla 2005 lalu dan telah memenangkan 5 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champions bersama Los Blancos. Ramos telah mencatatkan lebih dari 670 penampilan di semua kompetisi bagi raksasa Spanyol itu, namun musim lalu hanya bisa tampil 21 kali. Bek tengah itu tidak dipilih oleh bos Spanyol Luis Enrique meski merupakan kapten tim. Pilar pertahanan Los Blancos itu mengaku bahwa bulan lalu mungkin memang sebaiknya ia menghabiskan musim panas dengan beristirahat dan bersiap untuk musim depan. Sakit rasanya tidak bisa membantu rekan saya dan membela timnas Spanyol. Namun dalam kasus ini lebih baik beristirahat, sembuh dengan baik dan tahun depan kembali seperti biasanya. Perih tidak bisa membela negara saya, tapi saya harus jujur dan tulus, kata Ramos. Hasil lengkap pertandingan Euro 2020 tadi malam. Partai grup D yang mempertemukan antara Inggris versus Kroasia usai dengan skor 1-0 untuk kemenangan Inggris. Tampil di Stadion Wembley London yang diisi lebih dari 22.000 penonton, Inggris sukses mengalahkan Kroasia lewat gol tunggal Raheem Sterling pada menit ke-57 menyambut umpan Calvin Phillips. Usai Sterling membobol gawang Dominik Livakovic, tidak ada tanda-tanda Kroasia bisa membalas. Sebaliknya, Inggris untuk pertama kalinya menang di laga pembuka sebuah turnamen, membayar tuntas kekalahan mereka di semifinal Piala Dunia 2018 oleh tim yang sama. Sementara itu, duel Belanda kontra Ukraina di Johan Cruyff Arena Amsterdam sempat 0-0 hingga turun minum. Namun Kapten Oranye Georginio Wijnaldum membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-52. 6 menit berselang, Belanda menggandakan keunggulan lewat gol Wout Weghorst pada menit ke-58. Ukraina sempat membalas 2 gol berkat Andriy Yarmolenko pada menit ke-75 dan Rohan Yeremchuk pada menit ke-79. Hanya saja 5 menit jelang laga usai, Denzel Dumfries memastikan Belanda yang keluar sebagai pemenang dengan menyelesaikan umpan pemain pengganti Nathan Ake. Kemenangan Belanda tidak cukup menghantam mereka ke puncak klasemen grup C. Pasalnya, Austria menjinakkan Makedonia Utara 3-1 di Arena Nasional Bukares. Gol-gol Austria dicetak oleh Lainer, Michael Gregoris, dan Marko Arnautovic. Sementara Makedonia Utara hanya bisa mencetak 1 gol hiburan lewat gol yang dicetak Pandev pada menit ke-28. Bagi Austria, ini adalah kemenangan perdana sepanjang keikutsertaan di putaran final Euro. Selain itu, mereka punya modal besar sebelum bertandang ke Amsterdam pada 18 Juni 2021.